menjadi round selanjutnya akan kita bawakan Julia, di mana EVOS Divine masih cukup konsisten untuk turun di daerah rumah mereka. Yap. Shrines, Oldhampton dan juga sekitar Bayfront. Justru kali ini teman-teman dari Onyx akan menuju ke Council Hall kah? Atau Wow. justru bakal coba nguasain langsung Bayfrontnya? Karena kalau kita lihat dua orang, yaitu Tayo dan juga satu orang lagi masih coba untuk melakukan pergerakan ke Council Hall karena mereka tahu cukup sepi ya. Yap, tapi di Foundation kali ini sudah ada pergesekan yang terjadi di antara teman-teman daripada tim MBR dan juga DJ Esport, di mana Kim Z berhasil terjatuh, namun ternyata Besto pun menyusul ada tembakan yang tidak terduga dari belakang. Kali ini seorang Reva coba maju, ada kali yang masuk lagi, Reptaro coba diaktifkan, satu jump shot dari seorang Reva berhasil menjatuhkan lagi satu persatu di absen. Teman-teman daripada tim MBR Epsilon tidak bisa berbuat banyak, gue yakin. Dari seorang YNC ini kesulitan banget, tapi itu dia menjadi akhir dari MBR Epsilon yang harus finish di posisi ke-12. Kayla. Oh my god, bukan menjadi satu start yang cukup baik untuk MBR. Mereka belum berhasil mendapatkan poin yang mereka inginkan, dan kali ini di round kedua mereka harus tereliminasi lagi dan mengakui kekuatan dari tim DG Esport. Di lain sisi kali ini Adrian sudah bakal berhadapan dengan seorang Eki, mulai maju ke depan, coba untuk mencari lawannya di mana, coba untuk melakukan satu strafing terlebih dahulu sambil mengatakan masih intip-intipan, tapi di lain sisi seorang Kimits berhasil mendapatkan seorang Andri Q. Di lain sisi Kimits juga berhasil melakukan ending nampaknya, dan tersisa 43 orang. Fight bakal terjadi di mana seorang Galaxy Corvius, seorang Kimits masih coba untuk mencari informasi di mana lawannya berada. Jakul bakal coba untuk memberikan satu tembakan menggunakan plasma gunnya, terkena headshot di sana dan langsung dipulangkan begitu saja Julia. Aduh, Kimits selalu polos larinya kalau bisa gue bilang tadi ya. Jadi nggak heran dia bisa langsung jatuh gitu aja. Begitu pun ada seorang Haydance kali ini yang berhasil menjatuhkan, namun satu upaya backstabbing yang dilakukan kali ini belum mampu menjatuhkan siapapun. Sementara itu daripada seorang Ade dan juga Reva pun harus mengakui bahwa tim Galaxio kali ini berhasil menjadi orang ketiga yang hadir di saat yang tidak mereka inginkan. Goodbye DG Esports, harus cukup puas di posisi ke-11, dan Galaxio Corvius yang berhasil benar-benar menjadi orang ketiga di waktu yang sangat tepat, akhirnya bisa mendapatkan keuntungan dari beberapa tim yang turun di daerah Foundation. Aduh, sayang banget ya kita melihat adanya timing yang sangat tidak diinginkan oleh teman-teman daripada DJ Sport, tapi Galaxio sendiri juga tadi datang. Memang kalau gue jadi DJ juga gue gak akan expect bakalan ada orang lain ya, karena ini masih early pace juga, terlalu cepat untuk mereka atau misalnya dari Galaxio datang ke Foundation atau checkpoint mereka selanjutnya ya, dan membuat tim DJ Sport pada akhirnya harus merelakan posisi mereka di posisi yang kurang enak. Sementara dari Galaxio sendiri kali ini harusnya akan lebih unggul karena mereka bisa ngeluting dari dua tim sekaligus ya. Betul, walaupun cuma ada satu tempat lootingan yaitu di daerah Foundation, tapi harus kita ingat juga ini artinya membuat celah dari map bagian sekitar Foundation itu jadi lebih lebar, dan mereka bisa melakukan lootingan ke daerah-daerah lain yang cukup berdekatan gitu. Wow, kita lihat ya di round sebelumnya Predator tuh ada EVOS Beyond dengan 5 kill dengan total damage-nya 1626. Waduh, Beyond, Anda ini bertingkat terus dan bosen-bosen ya? Dia mandi gak ya hari ini? Kalau mandi kayaknya nggak bisa Predator. Iya, biasanya kalau nggak mandi baru Predator. Itu dia, dan kali ini seorang Beyond, lu bisa lihat ya, walaupun notabene dari seorang Beyond ini adalah Fragger, tapi dia dikasih fast level 4 dan juga udah punya glue wall sekitar 13. Ini satu lusin lebih, Pak. Ini mau bangun rumah tangga kayaknya. Mau bangun rumah tangga, mungkin lelah sendirian ya. Iya. Jadi mau coba bangun rumah tangga pakai glue wall, tapi gampang hancur kalau kayak gitu, mending jangan deh. Tapi gila ya, dari Russia juga kita lihat dengan 17 match kit udah siap buka puskesmas. Waduh, ini klinik praktek ilegal juga bisa dibuat sama mereka ya. Bisa. Dan kali ini kita bisa lihat hasil dari round pertama, Island of Gods berhasil mengumpulkan 19 poin total. Di posisi kedua ada EVOS Divine 16, posisi ketiga ada Dragon Phoenix dengan 13 poin eliminasi. Waduh, gap poin agak gitu jauh ya untuk satu round pertama dengan 3 poin antara Island of God dan juga EVOS Divine kali ini, dimana ada tapi Dragon Phoenix masih ada di hashtag 3 loh, posisi ketiga. Iya, karena poin eliminasinya cukup banyak juga tadi ya. 7 awal aja kita masih lihat 7. Belum lagi nambah gitu ya. Wow, luar biasa dari Dragon Phoenix ya, salah satu tim yang baru kembali ke divisi 1. Ini adalah salah satu pencapaian yang luar biasa untuk round pembuka kita. Ya, tentu saja ini menjadi satu hal yang sangat luar biasa untuk mereka, ditambah Dragon Phoenix juga. Kita tahu ya, sebelumnya mereka cukup susah untuk melakukan fight di daerah fight yang jarak jauh bisa dibilang. Tapi kali ini mereka juga bisa menunjukkan bahwa mereka bisa untuk menaklukkan teman-teman dari Aura, setidaknya menahan imbang di bagian early game. Karena kita ketahuin sendiri Aura punya materi atau player yang
bisa gue bilang cukup kuat di bagian early game. Ada Iya. Emgat, ada juga Adrian, dan kita tahu juga ada walaupun mereka punya hal tersebut tapi bisa bertahan di sana dengan teman-teman dari Ya, tapi Adrian udah nggak ada ya, sayang banget. Ini masih belum ada upaya revive terhadap seorang Adrian. Tapi kalau kita lihat kali ini ada di Iko, yang mana sedang coba untuk melakukan rotasi ke checkpoint selanjutnya melewati daerah Iko. Tapi di daerah common post nampaknya sudah mulai ada yang menotis kehadiran daripada tim Iko, di mana ada Aura Ignite kali ini. Rosman coba memberikan sedikit tembakan peringatan yang namun nampaknya nggak diladenin karena teman-teman daripada tim Iko fokusnya mau rotasi, mau main objektif. Ya, dan seperti yang kita ketahui ya, mendapatkan glue wall di gameplay yang sekarang dan juga patch terbaru itu sedikit agak sulit. Wow. Dan kita bisa menyaksikan lagi akhirnya Wagor dipakai oleh salah satu player dari Aura Ignite membuat mereka bisa melakukan farming dari glue wall ya. Dan tentunya ini sedikit berbeda cerita dengan teman-teman dari EVOS Divine. Mereka di utara sendirian, mereka nggak punya rival di daerah utara yang otomatis daerah Shrines dan sekitarnya itu menjadi daerah tempat mereka untuk melakukan looting gitu. Iya. Yang menjadi PR adalah semoga apa yang mereka dapatkan tentunya nggak bakal dikasih secara cuma-cuma untuk tim lain. Nggak di giveaway ya. Iya. Ini mereka bakalan kenyang banget tapi jangan sampai ngasih kenyangnya ke orang lain malah jadi driver jatuhnya ya. Waduh. Tapi kita ada zona yang bouncing cukup jauh dari arahnya EVOS Divine. Oke, EVOS Divine gak punya rival di daerah mereka turun. Tapi kalau kita ngelihat kali ini kemana circle-nya bergerak, itu akan menjadi PR yang sama seperti round pertama. Lu lihat, udah ada teman-teman dari tim Galaxio di daerah Rivenry yang udah bertengger di sana cukup lama dan siap untuk menyambut EVOS Divine kalau mereka akan masuk ke daerah tersebut. Tapi sementara itu di sisi lain, Aura Ignite masih cukup aman stay di daerah command post ya kayaknya. Yes, ini menjadi salah satu tipikal drop zone atau trademark drop zone-nya Coach Riza sendiri. Dari dulu senang banget turun di comment post. Dan kali ini mereka menguasai daerah tersebut tanpa adanya gangguan. At least sampai detik ini gitu. Dan kali ini Galaxio yang sudah mendapatkan 4 poin eliminasi. Mereka coba untuk melakukan defending di daerah Refinery. Kan upaya satu defense di Rivenry, tapi kali ini daripada tim Onyx Olympus nampaknya melewati sekitaran command post. Ini tuh tim-tim yang lewat command post mereka respect juga ya sama Aura Ignite, maksudnya mereka nggak ngeladenin ataupun nggak asal masuk gitu aja. Namun kita lihat kali ini dari tim Onyx nampaknya sudah mulai mendeteksi adanya pergerakan daripada tim Iko, di mana dari arah belakang Gardu coba melakukan upaya pick up terhadap seorang Gare. Ayo, terjatuh Gardu dari sisi kanan masuk menamatkan seorang Gare, tapi kita lihat dua player yang tersisa dari tim Onyx kalian atau Zek kali coba untuk masuk ke arah seorang Thanos. Sedikit banget SP dari seorang Zek, coba untuk wall terlebih dahulu Kiba. Kita di arah belakang coba melakukan ending, tapi terdengar oleh Aura Ignite. Yang bakal coba untuk masuk kali ini seorang Emgat karena depan sudah mulai komit, bahkan seorang Zek berhasil menumbangkan satu orang di belakang. Granat masuk lagi, Essence of Shockwave juga sudah diaktifkan menyisap masing-masing. Seorang Zek masih coba untuk melakukan satu pertahanan dan kali ini justru Iko yang berhasil ditumbangkan oleh seorang Zek. What a clutch play from Onyx Zek sendirian. Wah, lu lihat tadi Zek SP-nya segitu. Dia Gokil. masih bisa numbangin satu tim. Walaupun sebenarnya nasib dia masih kita belum ketahui kayak gimana ya, karena ada Aura Ignite yang tidak memantui. Namun di sisi lain, Rex Alphai, kita lihat dari seorang Ray coba memantau ke arah yang cukup jauh, di mana seorang Rex terkena satu hit oleh seorang Ray. Tembakan peringatan yang cukup menyakitkan kali ini harus menjadi satu upaya untuk mundur dari teman-teman tim King. Sekarang kita lihat dari Ray dan kawan-kawan masih memantau ke arah depan, membagi posisi di mana satu player diutus di paling depan untuk menjadi badan dan Gedai coba untuk melakukan upaya flanking terhadap sisi kanannya daripada teman-teman tim Kings itu sendiri, di mana kita lihat Gedai mencari informasi lagi tambahan, kira-kira ada orang lagi gak, dan ternyata di Alphaing kali ini bakalan coba untuk bergerak dengan cukup aman, menyisiri pinggiran zona aja, gak mau terlalu polos jalan ke tengah, tapi kalau misalnya mereka lanjutin perjalanan mereka, ntar mereka bakal ketemu sama GRC sih harusnya. Ya, dan tadi granat dari seorang Emgat sendiri menjadi salah satu key factor gimana akhirnya teman-teman dari Iko tersebut berhasil ditumbangkan ya, karena memang mengikis 3 orang sekaligus. Dan kali ini Lance Shockwave juga sudah mulai diaktifkan. Seorang Zek sedikit terpojokan berada di daerah crate yang sudah mulai ditutup dan yang menggunakan flash freeze di sana. Ini bakal menjadi satu keuntungan tentunya untuk Aura, tapi kita masih lihat tidak ada upaya untuk melakukan lebih lagi, justru menunggu teman-temannya untuk benar-benar komit
datang berempat ke daerah seorang Zek yang tersisa sendiri. Ya, nothing impossible sebenarnya untuk seorang Zek kalau misalnya dia pengen nahan selama mungkin di sana, dia nunggu aja orang datang menjadi third party dan mengusir musuh yang ada di luar. Bisa sebenarnya. Tapi itu harapan yang agak sedikit sulit untuk direalisasikan. Jadi dari Zek coba untuk melakukan yang terbaik aja, sementara dari Aura Ignite sendiri masih berada di daerah command post. Di sisi lain ada EVOS Divine yang bergerak sedikit ke arah Aura Ignite. Apakah peperangan akan pecah kali ini antara EVOS Divine dan Aura Ignite? Kita lihat suara motor dari Abax harusnya udah kedengeran, di mana Abax sudah menerima beberapa peluru panas yang masih bisa untuk dihalau terlebih dahulu. Ada compound yang bisa ia manfaatkan, coba untuk melakukan medikasi terlebih dahulu, sementara Mr. 05 coba untuk melakukan setup yang lebih matang lagi karena mereka tahu di daerah command post selalu banyak bangunan yang bisa dimanfaatkan dan menjadi off angle ataupun blind spot untuk EVOS Divine. Jadi mereka pun gak mau terburu-buru sebagai pendatang ya. Yes, some way, somehow teman-teman dari Onyx sendiri berhasil dihidupkan kembali Keren. oleh seorang Zek. Dan keputusan dari Aura Ignite sendiri menurut gue menjadi sangat penting. Mereka tahu, mereka nggak bisa memaksakan dengan Zek yang punya banyak glue wall. Mereka bakal butuh waktu untuk melakukan ending terhadap satu orang yang tersisa dari teman-teman Onyx. Tapi di lain sisi mereka sudah melihat bahwa ada zona selanjutnya yang udah ada di genggaman mereka di daerah Komenko. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk tarik mundur aja, tidak mau adanya resiko datangnya third party karena mereka terlalu komit. Sampai akhirnya mereka bakal berhadapan dengan EVOS Divine. Keputusan yang menurut gua sedikit sulit dan juga cukup dewasa. Yes, keputusan yang sedikit sulit namun dewasa. Kita lihat ada satu granat tapi Temptaner yang cukup on timing kali ini masih bisa untuk menghalau seorang GRC Lim. Dari sisi kanan masih belum dinotis, tapi nampaknya dari seorang Bang dan Zafra sudah mulai menyadari Lim yang cukup mengganggu dengan beberapa granatnya. Di mana di sisi kiri kita lihat beberapa player berjatuhan, berhasil didapatkan Mario. Namun Bang harus terjatuh menyisakan seorang Jafra saja. 1v1 situation kali ini. Coba diputar-putar dari belakang. Masih ada seorang Surya kali ini, satu Skylar. Coba dapatkan ke depan. Coba untuk mencari keberadaan dari seorang Jafra, namun nampaknya jarak yang begitu jauh membuat Surya agak sedikit kesulitan. Begitu pula dengan banyaknya glue wall yang menghalangi Skylar. Dan kali ini PR mereka untuk masuk ke dalam zona selanjutnya menjadi sangat sulit karena zona bakal merapat sekitar 3 dari sekarang, dan artinya mereka butuh resource yang sangat banyak untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Sementara dari satu orang yang tersisa yaitu seorang Surya udah gak punya medkit sama sekali, jadi mereka bakal memutuskan untuk tereliminasi digigit sama zona. Ya, tapi dia masih mencari keuntungan bagi dia sebelum dia menyerahkan dirinya terhadap zona. Dia dengan cara coba untuk men-take down satu player tapi nggak bisa, sayang sekali. Dan membuat mereka harus terpulangkan. Namun di sisi lain kita ada MK, satu granatnya connect terhadap musuhnya. Membuat teman-teman daripada Aura Ignite dapatkan 1 poin eliminasi tambahan. Sementara dari EVOS Divine, yang kita lihat dari tadi jauh banget. Tiba-tiba dia malah masuk lagi di dalam circle. Ini gimana nih Skylar? Ya, ini menjadi satu yang sangat luar biasa dari mereka ya, bisa ke tengah-tengah zona selanjutnya tanpa terdeteksi. Tapi di lain sisi kali ini ada teman-teman dari Branix yang berhasil menumbangkan seorang Tayo. Di lain sisi Gats juga berhasil mendapatkan seorang Zek. Tayo berhasil untuk di-secure begitu saja, dan Rosman berhasil mendapatkan 1 kill-nya terhadap teman-teman dari Onyx Esports. Yes, Onyx Esports kali ini dalam kondisi yang tidak baik karena mereka juga baru dihidupkan kembali. Otomatis dalam segi resource mereka cukup minim. Sementara kita udah masuk ke arah late game, di mana kita lihat beberapa tim yang sudah siap dengan resource yang sudah mereka kumpulkan sebanyak mungkin. Kali ini akan siap untuk menghadapi Onyx Esports. Namun kita lihat di sisi lain, Dragon Phoenix, Susana, satu pelontar ya, coba mulai untuk melepaskan ke arah depan, namun masih belum mendapatkan siapapun. Di sisi lain, Kings berhasil dipulangkan, namun Haidans pun berhasil menjatuhkan seorang Mal. Kali ini masih belum di-ending. Yes, sudah berhasil di-confirm kill oleh seorang Haidans, misalkan dia seorang diri dan harus dipulangkan di posisi ke-6. Sayang sekali, tapi Gardu hadir kali ini untuk memulangkan Susana juga karena lobby Skylar. Dan kita bakal lihat POV dari EVOS Divine sudah bakal coba untuk melakukan komitkah atau justru mereka bergerak ke daerah. Ada satu looting gun yang bisa mereka manfaatkan. Wow. Dan kali ini Ses sudah bertahan dari zona selanjutnya. Mereka berhasil masuk dan mereka bakal berhadapan dengan 2 tim sekaligus, yaitu Aura dan juga EVOS Divine. Yes, ada Aura dan juga EVOS Divine yang sama-sama mereka harus berebut untuk masuk. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat satu player dari tim EVOS Divine sudah secure tempat yang cukup nyaman di dalam circle. Namun 3 lainnya diutus atau ditugaskan untuk memotong rotasi daripada kedua tim tersebut. Sudah mulai disadari nampaknya oleh Ses Alpha. Ini beberapa tembak sudah dilempar, satu Skylar masuk ke arah seorang Rasya terlihat, namun respon dari seorang Rasya cukup cepat. Mr. 05 hasil tembak Rasya digangguin Skylar, langsung lagi nembak kepala.
Waduh. Jatuh orangnya. Satu Skylar balasan dilemparkan lagi dari Beyond. Pergerakannya tidak terduga ternyata dari sisi kiri. Hati-hati granatnya Beyond lumayan banyak dari atas. Coba dicari oleh seorang Rasya kali ini Skylar. Ya, dan kalau lu lihat seorang Rasya sendiri udah bersiap sendirian dan memberikan satu impact yang sangat luar biasa menggunakan snipernya. Waduh. Guns juga dari atas mereka nggak mau ikut campur fight yang terjadi di daerah bawah satu. Predik yang digunakan oleh seorang Beyond masih belum berhasil mendapatkan satu hal yang cukup maksimal. Di lane sisi seorang Abbas berhasil menumbangkan Jedi dan juga seorang Bara. Kali ini ada seorang Aura yang bakal coba turun dan coba ditembakin dan akhirnya berhasil di take down di sana, menyisakan 3 orang aja. Dan kali ini saudara esports harus cukup posisi keempat depan. Beyond dan juga Abbas sudah menjadi orang paling depan untuk menghalau pergerakan Aura Ignite, dan itu dia Aura Ignite dipadamkan apinya oleh sang macan putih, dan ini dia Booyah for Esports Divide. Wow. Itu wow, congratulations ya sekali lagi untuk Esports Divide yang berhasil untuk mendapatkan Booyah di round kedua kita. Tapi kalau ngomongin Esports Divide, tadi yang menarik perhatian gue adalah ketika momen